Datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan suatu program yang sudah saya buat. Itu adalah program tentang manajemen nilai mahasiswa. Nama programnya adalah Si Pintar. Nah, jadi eh, program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, dan mungkin langsung saja. Untuk pertama-tama saya ini menginisialisasikan datanya dulu. Jadi ada dua di sini, itu mahasiswa dan juga cek nama di sini. Jadi mahasiswa ini ada list kosong. Itu gunanya nanti saya ingin menyimpan semua data mahasiswa dalam bentuk dictionary. Jadi di fungsi utama program ini nantinya ada fungsi untuk input data mahasiswa, di mana data tersebut akan masuk ke list ini. Nah, selanjutnya itu ada set di sini, set cek nama. Jadi gunanya ini adalah untuk melakukan pengecekan apakah inputan dari pengguna itu namanya ada yang double begitu. Jadi setnya ini digunakan untuk menyimpan nama-nama yang sudah dimasukkan. Jadi agar tidak terjadi duplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada menu utama. Di sini hanya fungsi print aja dan menggunakan karakter sama dengan. Dan di sini saya kalikan 65, jadi bisa panjang begitu. Jadi dia menjembatani lah istilahnya. Dan di sini saya juga di title-nya ini menggunakan format di sini. Jadi ini nanti dia bisa langsung muncul di tengah. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama, yaitu fungsi tambah mahasiswa di sini. Nah, di sini banyak fungsi printnya juga. Sebenarnya ini karena supaya user experience-nya enak aja. Jadi ada UI-nya, walau UI-nya ini hanya berupa teks ya. Nah, jadi di sini fungsi utama yaitu fungsi tambah mahasiswa. Di sini nanti pengguna itu diminta untuk melakukan input data berupa nama ya, nama mahasiswa. Dan ketika pengguna itu melakukan input, nanti di program itu akan melakukan pengecekan apakah nama yang diinput oleh pengguna ini ada yang double itu. Misalnya pertama kali pengguna menggunakan programnya dia input nama Franz misalnya, dan di kedua kali dia input nama Franz lagi. Nah, jadi ketika nama itu double dan program ini mau mengecekkan menggunakan set cek nama tadi, dia langsung berhenti dia. Jadi dia tidak bisa duplikasi gitu. Nah, namun jika nama mahasiswa yang dimasukkan itu tidak double, dia akan langsung input lagi, yaitu input nilai, dan harus integer di sini. Jadi harus berupa angka. Jadi ketika pengguna memasukkan tidak berupa angka, dia langsung menampilkan nilai harus berupa angka di sini. Nah, jadi di nilai ini harus berupa angka. Nah, jadi ketika sudah valid semua, misalnya dari nama sudah, dari nilai sudah, maka akan disimpan dalam list yang di awal tadi, list atas ini mahasiswa. Nah, dalam bentuk dictionary, dan namanya akan dimasukkan ke dalam set nama cek nama di sini ya, saya bikinnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi kedua, yaitu adalah fungsi cari mahasiswa. Nah, ini fungsi utama kedua. Nah, jadi sesuai nama, jadi fungsinya ini hanya untuk mencari data mahasiswa berdasarkan nama, dan otomatis di sini namanya ini bisa dapat dicari kalau misalnya pengguna itu sudah input data namanya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada nih namanya dari apa yang ingin kita cari, maka program langsung menampilkan mahasiswa tidak ditemukan. Nah, di sini juga programnya saya menggunakan fungsi lower di sini. Nah, jadi ini. Jadi ketika user input misalnya namanya Franz misalnya hurufnya F besar RANS kecil misalnya gitu. Namun di sini ketika dicarinya misalnya dia caps lock, misalnya huruf besar semua, FRANS-nya huruf besar semua. Nah, di sini otomatis langsung diabaikan sama programnya. Nah, jadi dia bisa mencari nama tuh enggak terpaku dengan apakah dia kapital misalnya gitu. Nah, kalau udah valid semuanya, langsung muncul nih dia dengan formatnya nama apa misalnya, nilainya apa. Selanjutnya itu ada fungsi untuk mengurutkan data di sini. Jadi mengurutkan data ini ada dua ya.
berdasarkan nama dan juga berdasarkan nilai. Nah, jadi fungsi pertamanya ini berdasarkan nilai, berdasarkan nama di sini, dan fungsi keduanya ini berdasarkan nilai. Dan user itu nanti harus milih antara dia mau berdasarkan nama atau nilai. Nama tuh dia berarti berdasarkan dari abjad ya, A ke Z gitu. Jadi yang dari A, B, C, D, E itu pasti akan di atas misalnya gitu. Misalnya Franz dan Zulfikar, dan misalnya nama A misalnya siapa ya, Astra misalnya, maka Astra itu akan paling atas nanti, dan selanjutnya itu berdasarkan nilai. Nah, berdasarkan nilai itu ya tertinggi ke terendah gitu. Jadi mungkin itu aja sih kalau masalah yang urut kendala ini. Saya kira ini sudah cukup jelas bagaimana cara bekerjanya. Lalu di sini ada 3 terbaik, di mana program ini bisa menampilkan 3 terbaik berdasarkan nilai yang tertinggi. Dan di sini program langsung bisa menyatakan di sini kalau misalnya datanya kurang dari 3 itu tidak bisa gitu melakukan fungsi ini. Lalu di sini ada juga main function-nya untuk menjalankan untuk interaksi awal. Jadi kan nanti program akan melakukan pencetakan fungsi menu ini di terminal, namun kan interaksinya tetap akan ada di sini, dimana pengguna kalau tekan 1 kayak dia masuk ke tambah mahasiswa dan lain-lain gitu. Di 5 dia akan nge-break di sini untuk berhenti dari program, dan yang terakhir adalah untuk menjalankan fungsi-fungsinya main di sini. Nah, sekarang kita langsung praktek saja di sini, kita start ya. Nah, ini menunya langsung muncul di sini, si pintar manajemen nilai mahasiswa. Nah, kita coba fungsi-fungsi yang kita butuh datanya misalnya. Jadi kalau tidak ada data tuh dia bisa muncul bahwa tidak berhasil gitu. Jadi misalnya cari mahasiswa nih, misalnya kita langsung kedua nih. Nah, di sini kan kita tidak ada melakukan input data ya. Misalnya kita cari nama Franz misalnya. Nah, di sini akan langsung muncul mahasiswa tidak ditemukan. Maka kita harus melakukan input terlebih dahulu. Nah, lalu untuk 3 ini, yaitu adalah urutkan data mahasiswa. Di sini bisa berdasarkan nama dan juga berdasarkan nilai. Namun di sini saya tidak buat semacam printan, kalau misalnya tidak ada tuh bisa menampilkan tidak ada gitu. Jadi kalau satu gini dia muncul tapi dia kosong gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari program saya. Sebenarnya bisa langsung dibuat di sini. Jadi tinggal fungsi print ya. Namun karena sudah deadline jadi saya mungkin langsung saja. Nah, jadi kurang lebih fungsi yang ketiga itu seperti itu. Dan misalnya yang keempat, nah yang keempat tadi kan seperti yang saya katakan, dia langsung bisa memunculkan bahwa data mahasiswa itu kurang dari 3 gitu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan penginputan data di sini. Misalnya 1, nama mahasiswanya mulai dari Franz misalnya, dapat nilainya 100. Dan kita input lagi nama Bagas. Bagas dapat nilainya 99. Dan juga selanjutnya itu Fadil. 1 Fadil. Fadil nilainya 98 misalnya. Nah, sekarang kita coba cari mahasiswa. Nah, dari 3 nama tadi kita coba cari nama Fadil misalnya. Fadil. Nah, di sini dia akan muncul. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu kan mengabaikan kapital ya. Jadi kalau misalnya kita 3 di sini, lalu kita coba kapital semua ya. Maaf. Ini saya malah tekan 4. Tidak apa, kita coba dari ini ya. Misalnya fungsi 4 misalnya yang pertama, ini berdasarkan abjad. Nah, dia akan muncul di sini. B duluan, Fadil duluan karena huruf keduanya A misalnya gitu. Lalu kalau misalnya kita berdasarkan nilai, ini saya pencet yang keempat pula, jadi muncul 3 nilai terbaik. Nah, tapi kurang lebih seperti ini nanti fungsi keempat. Nah, jadi kita coba fungsi kedua lagi. Nah, misalnya Fadil gitu kan, huruf besar semua. Nah, dia tetap akan bisa muncul di sini. Nah, selanjutnya itu kita coba fungsi yang nomor 3, di mana mengurutkan dari nilai terendah ke tinggi. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Dan untuk keluar ya pengguna bisa tekan angka 5 dan akan muncul terima kasih telah menggunakan si pintar. Dan kurang lebih seperti itu program yang saya buat. Di sini ada kurang lebih 100 line. Kalau menggunakan IPNB ini kita tidak bisa lihat ya berapa line di sini. Jadi saya kira cukup video yang saya buat. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.